Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Gadis muda asal Australia rela tinggalkan segalanya demi nikahi penjual es teh jumbo. Namaku Audi. Baru 2 bulan lalu aku resmi lulus kuliah. Rasanya seperti baru kemarin aku berdiri di panggung wisuda dengan jantung berdebar. Papa dan Mama begitu bangga hari itu. Mereka bilang, sudah waktunya aku perlahan ikut mengelola bisnis keluarga, ekspor sayur dan buah ke berbagai negara. Tapi sebelum masuk dunia kerja yang katanya keras itu, Papa memberikan satu hadiah kecil, liburan singkat, ke Indonesia, ke kota yang katanya penuh budaya, Yogyakarta. Pagi itu matahari bersinar terik sekali. Udara di sekitar Malioboro penuh aroma makanan jalanan dan dengungan suara pedagang. Aku, Papa, Mama, dan adikku berkeliling sambil sesekali membeli oleh-oleh. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku merasa haus luar biasa. Mataku mencari-cari sesuatu untuk diminum. Itulah saat pertama kali aku melihatnya. Seorang pemuda berdiri di samping gerobak sederhana bertuliskan es teh jumbo 5.000. Bajunya sederhana, rambutnya sedikit berantakan, kulitnya kecoklatan terbakar matahari. Tapi ada sesuatu dari caranya, berdiri, tenang, percaya diri, dan entah kenapa terlihat berwibawa. Aku menghampirinya tanpa banyak pikir. 1 es teh, ya, kataku. Dia menunduk sopan, lalu mulai menuangkan es teh ke gelas plastik besar. Gerakannya cekatan, tapi tetap santun. Silakan, Kak, katanya sambil tersenyum. Aku mengulurkan uang, dan saat jemari kami bersentuhan sekilas, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan tentang cinta pada pandangan pertama atau semacamnya. Lebih ke rasa ingin tahu. Siapa dia sebenarnya? Namamu siapa? Tanyaku, spontan. Dia sedikit terkejut, lalu tersenyum malu. Hafiz, Kak. Hafiz. Aku mengulang namanya dalam hati. Mungkin banyak orang yang takkan memperhatikan seorang penjual es teh seperti dia. Tapi bagiku, Hafiz bukan orang biasa. Sambil menyeruput es tehku, aku memberanikan diri mengajak ngobrol lebih banyak. Hafiz menjawab dengan sopan, meski tetap menjaga jarak. Ia cerita sedikit. Katanya tinggal sendirian, hidup dari berjualan es teh keliling ini. Tak ada keluhan dalam suaranya, seolah ia benar-benar berdamai dengan hidupnya. Aku tahu Papa dan Mama sudah berjalan jauh ke depan, sibuk melihat-lihat batik. Tapi aku tetap berdiri di sana, menahan langkahku. Aku belum pernah keliling Jogja. Mau temani aku? Tanyaku, setengah bercanda. Hafiz menatapku ragu. Maksudnya, temani keliling, Kak? Aku mengangguk. Aku mau lihat budaya Jawa yang asli. Kamu pasti lebih tahu tempat-tempat bagus di sini. Dia menunduk, berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Asal kakak enggak keberatan sama tempat-tempat sederhana, saya siap antar. Aku tertawa kecil. Justru itu yang aku cari. Hari itu semuanya berubah. Aku bukan hanya bertemu dengan Hafiz. Aku merasa, mungkin, aku bertemu dengan babak baru dalam hidupku. Sejak Hafiz setuju menemani, hariku di Jogja terasa berbeda. Aku tidak lagi sekadar turis biasa yang hanya mampir ke tempat wisata terkenal. Hafiz membawa aku ke sudut-sudut kota yang tidak tertulis di brosur-brosur liburan. Kami memulai perjalanan dari sebuah gang kecil di belakang Malioboro. Ada pasar tradisional di sana, penuh dengan pedagang sayur, buah, dan jajanan khas. Hafiz mengenalkan satu persatu makanan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ini namanya jadah tempe, Kak, katanya, sambil menunjuk ke tumpukan makanan berbungkus daun pisang. Aku mencoba satu gigitan. Rasanya aneh di awal, tapi lama-lama aku suka. Hafiz tertawa melihat ekspresiku yang berubah-ubah. Sepanjang perjalanan, aku memperhatikan Hafiz lebih dalam. Cara dia berbicara, sopan santun yang tak dibuat-buat,
Ketulusan di wajahnya saat menerangkan budaya Jawa. Semua itu membuatku merasa nyaman. Tidak ada kesan dibuat-buat. Tidak ada basa-basi kosong. Kami naik motor butut miliknya. Motor yang mungkin sudah berusia lebih tua daripada aku. Tapi aku tidak peduli. Justru di motor itu aku merasa seperti melihat Jogja dari mata orang lokal, bukan dari balik jendela mobil hotel yang dingin. Kami berhenti di sebuah kampung batik. Di sana Hafiz mengenalkan aku kepada seorang ibu tua yang sudah puluhan tahun membatik dengan tangan. Aku duduk di dekatnya, memperhatikan setiap gerakan jemari yang lincah melukis malam panas di atas kain. Hafiz menemaniku diam-diam di sudut ruangan, membiarkan aku larut dalam suasana. Saat hari mulai sore, Hafiz mengajakku ke sebuah bukit kecil di pinggir kota. Dari atas bukit itu, kami bisa melihat pemandangan Jogja dari kejauhan. Langit oranye, matahari mulai turun perlahan, suara azan terdengar samar-samar dari kejauhan. Kami duduk di atas batu besar, menikmati angin sore. Aku nggak nyangka kamu mau main ke tempat kayak gini, kata Hafiz tiba-tiba. Aku tersenyum. Justru tempat kayak gini yang aku cari, bukan mall atau kafe. Hafiz hanya mengangguk, menatap jauh ke cakrawala. Ada kesedihan di matanya, sekelebat saja, tapi cukup membuat aku penasaran. Aku tidak bertanya, aku belajar, kadang orang menyimpan banyak hal dalam diamnya. Aku ingin Hafiz membukanya sendiri jika suatu saat dia siap. Sore itu aku merasa semakin yakin. Ada sesuatu dalam diri Hafiz yang berbeda dari semua laki-laki yang pernah aku kenal. Dia tidak pernah berusaha membuat dirinya terlihat hebat, tidak pernah membanggakan apa-apa. Justru karena itulah dia terlihat berharga. Malamnya, aku kembali ke hotel bersama keluargaku. Di perjalanan, Papa bercerita tentang rencana mereka mengunjungi beberapa lahan di luar kota. Akan ada proyek baru, katanya, membuka pabrik ekspor di beberapa daerah di Indonesia. Aku mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Tapi pikiranku masih tertinggal di atas bukit itu, bersama Hafiz. Saat makan malam, aku memberanikan diri berbicara. "Mama, aku mau tinggal beberapa hari lagi di Jogja," kataku. Papa dan Mama saling bertukar pandang. "Sendirian?" tanya Mama. "Khawatir. Ada teman yang bisa bantu. Anak lokal. Dia baik," jawabku tanpa banyak penjelasan. Setelah beberapa menit berdiskusi, Papa mengangguk. "Baiklah. Tapi hati-hati. Jaga diri." Aku lega. Ini mungkin keputusan impulsif. Tapi aku tahu, aku butuh waktu lebih lama di sini. Bukan sekadar untuk jalan-jalan. Aku ingin mengenal Hafiz lebih dalam. Besoknya, aku mencari kos kecil dekat rumah Hafiz. Bukan hotel mewah, bukan apartemen mahal. Hanya kamar sederhana dengan kipas angin dan jendela kecil yang menghadap jalanan. Saat Hafiz melihatku muncul di dekat tempat tinggalnya, dia kaget. "Kak Audi mau tinggal di sini?" tanyanya. Seperti tidak percaya. Aku mengangguk sambil tersenyum. Aku mau belajar lebih banyak tentang Jogja dan tentang kamu. Hafiz tertawa kecil, lalu menunduk. Ada rona merah di pipinya. Dia mungkin tidak tahu. Sejak hari itu, jalan hidup kami perlahan berubah. Aku pun tahu, aku sedang melangkah ke arah yang tidak bisa lagi aku mundur. Hari-hari di Jogja terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menikmati udara sejuk yang jarang aku rasakan di kota besar tempat tinggalku. Hafiz masih sibuk berjualan es teh jumbo di sekitar Malioboro. Sementara, aku menghabiskan waktu menjelajahi kota dan mendalami budaya Jawa. Tapi yang paling membuatku betah adalah setiap kali kami bertemu. Setiap kali aku bisa duduk bersama Hafiz, mendengarkan ceritanya, dan merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkannya. Kami semakin dekat. Aku semakin mengagumi caranya melihat hidup. Hafiz tidak terburu-buru, tidak seperti kebanyakan orang di sekitarnya yang selalu mengejar sesuatu. Dia bahagia dengan apa yang dimilikinya sekarang. Sederhana, tapi penuh makna. Suatu sore, setelah beberapa hari tinggal di kos yang hanya berjarak beberapa langkah dari rumahnya,
Aku mengajak Hafiz duduk di sebuah warung makan sederhana. Tidak ada orang yang terlalu mengenal kami di sana. Tempat itu jauh dari keramaian, dan hanya ada beberapa pengunjung. Lampu gantung yang redup menambah kesan hangat pada suasana yang semakin senja. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling. Suasana ini sangat kontras dengan kehidupan yang biasa aku jalani. Jika di kota besar, semua hal serba cepat, di sini, semuanya lebih santai. Waktu berjalan lebih lambat, aku merasa lebih hidup di tempat ini. Hafiz, kataku. Suaraku bergetar sedikit karena apa yang ingin aku katakan. Hafiz menoleh, matanya menatapku dengan penuh perhatian. Ada senyum tipis di bibirnya, seolah tahu aku sedang memikirkan sesuatu yang besar. Ada apa, Kak? Tanya Hafiz. Aku menundukkan kepala sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Rasanya aku semakin merasa nyaman di sini. Aku ingin tinggal lebih lama, mungkin lebih lama dari yang aku rencanakan, ujarku pelan, masih memikirkan setiap kata yang keluar dari mulutku. Hafiz memiringkan kepalanya, ragu. Apa maksudnya? Tanyanya. Aku menarik napas panjang. Ini bukan percakapan yang mudah, apalagi setelah aku menyadari betapa berbeda hidup kami. Aku berasal dari dunia yang sangat berbeda dengan Hafiz. Dunia yang penuh kemewahan dan ekspektasi. Sementara Hafiz, meski hidup dalam kesederhanaan, memiliki kedamaian yang aku cari selama ini. Aku ingin lebih dekat denganmu, Hafiz. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan kebetulan kita. Aku tahu, mungkin ini terdengar aneh, tapi aku merasa di sini bersama kamu, aku bisa menemukan kedamaian. Aku ingin lebih mengenalmu. Hafiz diam, seolah berpikir panjang. Aku bisa melihat keraguan di matanya. Itu tidak mudah baginya, aku tahu. Aku bisa merasakannya. Apa yang membuat kakak merasa begitu? Hafiz bertanya. Suaranya pelan. Aku terdiam sejenak. Kamu. Cara kamu melihat dunia. Cara kamu menjalani hidup dengan apa adanya. Aku merasa kamu punya segala hal yang aku cari, Hafiz. Kejujuran, kesederhanaan, dan ketulusan yang selama ini aku cari di tempat lain. Aku bisa melihat bahwa kata-kataku mulai menggugahnya, meskipun dia masih terlihat ragu. Hafiz menunduk sepertinya merenung dalam-dalam. Aud, katanya akhirnya. Aku bukan siapa-siapa, Kak. Hidupku sederhana. Aku cuma penjual es teh jumbo. Kalau dibandingkan dengan kamu, hidupku jauh banget. Aku menggenggam tangannya, mencoba meyakinkan. Hafiz, jangan merendahkan dirimu sendiri. Aku suka kamu karena apa adanya dirimu, bukan karena apa yang kamu punya atau tidak punya. Aku juga bukan wanita yang terlahir sempurna. Aku hanya ingin hidup yang lebih sederhana, yang bisa membuatku merasa bebas dan bahagia. Tapi di balik senyum Hafiz yang mulai mengembang, ada keraguan yang tak bisa disembunyikan. Aku tahu dia bukan tipe orang yang mudah menerima perubahan besar dalam hidupnya. Aku cuma takut, Kak. Kalau akhirnya kita bersama, aku takut kalau hidup ini hanya akan menjadi beban buatmu, katanya. Suara Hafiz terdengar ragu. Aku tahu siapa diriku, dan aku nggak mau kamu merasa menyesal. Aku tidak langsung menjawab. Aku bisa merasakan beratnya kata-kata Hafiz. Aku tahu, ini bukan tentang cinta semata. Ini tentang pilihan hidup yang akan kami jalani bersama. Perbedaan kami bukan sekadar masalah status sosial, tapi lebih kepada bagaimana kami memandang hidup. Saat itu, di warung sederhana yang tenang ini, aku menyadari satu hal. Tidak mudah baginya untuk menerima aku dalam hidupnya. Dan aku tahu, aku harus lebih sabar jika ingin membuatnya percaya. Kamu nggak perlu khawatir soal itu, ujarku akhirnya. Kita jalani saja dulu, satu langkah demi satu langkah. Aku percaya, kalau hati kita sama, apapun bisa dilalui. Hafiz menatapku lama, dan sepertinya ada sebuah pemahaman yang mulai terbangun di antara kami. Aku ingin coba, Kak, katanya, suara penuh harapan. Mendengar itu, aku tersenyum. Ada perasaan lega yang menyebar dalam dadaku. Mungkin ini baru permulaan, tapi aku merasa sudah menemukan jalan yang tepat untuk kujalani.
Minggu-minggu berlalu dengan cepat. Hubungan kami berjalan lancar, meskipun di antara kami masih ada ketegangan yang belum sepenuhnya teratasi. Aku tahu Hafiz masih merasa ragu, meski ia mulai memperlihatkan sisi-sisi lain dari dirinya yang selama ini tak kuperhatikan. Aku mencoba lebih memahami dan memberi ruang baginya untuk merasa nyaman. Setiap kali kami bersama, aku merasa seperti menemukan dunia yang baru. Dunia yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar yang sering membuatku lelah. Di Jogja, di dekat Hafiz, aku merasa bisa berhenti sejenak, melepaskan segala beban, dan hanya menikmati hidup. Namun, semakin aku terikat dengan tempat ini, semakin aku sadar bahwa ada keputusan besar yang harus kuambil. Hari itu, saat aku berjalan, menyusuri jalanan Malioboro, pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah aku benar-benar siap untuk meninggalkan segala yang telah kubangun selama ini? Bisnis keluarga, kenyamanan hidup yang telah aku kenal selama ini, dan orang-orang yang sangat aku sayangi. Aku berhenti sejenak di depan toko souvenir. Sesekali mataku tertuju pada beberapa barang yang sepertinya menarik, tapi pikiranku justru melayang jauh mencoba memutuskan apakah langkahku ini benar. Aku ingin menanyakan itu pada Hafiz, tapi aku takut ia hanya akan merasa semakin terbebani. Saat aku kembali ke kos, Hafiz sudah menungguku di depan pintu. Seperti biasa, ia mengenakan kaos oblong dan celana jeans biasa, sederhana tapi tetap mempesona. Wajahnya tampak serius, seakan ia juga sedang memikirkan banyak hal. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Aku bisa merasakannya. "Kak," katanya pelan saat aku mendekat. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. "Ada apa, Hafiz?" Aku ingin ngomong tapi ia berhenti sejenak, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Aku merasa kalau kita nggak bisa terus seperti ini. Aku nggak mau kamu akhirnya menyesal." Aku terdiam, merasa cemas. "Kenapa kamu bilang begitu?" Hafiz menarik napas dalam-dalam. "Aku tahu kamu nyaman di sini, tapi aku nggak bisa menjanjikan banyak hal. Kamu terlalu baik untuk hidup seperti ini. Aku nggak bisa menghalangi kamu kalau kamu ingin kembali ke hidup yang sebenarnya kamu jalani. Aku nggak bisa jadi penghalang." Aku terkejut. Di satu sisi, aku tahu apa yang dimaksud Hafiz. Dia merasa dirinya terlalu kecil untukku. Tetapi di sisi lain, aku sudah memutuskan untuk tetap di sini, untuk mencoba bersama-sama dengannya, meskipun dunia kami begitu berbeda. "Hafiz," kataku, mencoba menenangkan. "Kamu nggak menghalangi hidupku. Kamu membuatku merasa hidup lebih berarti. Aku bukan hanya datang ke sini karena ingin liburan. Aku datang karena aku ingin menjadi bagian dari hidupmu." Hafiz menunduk, masih terlihat ragu. "Tapi aku nggak ingin kamu merasa terjebak dalam hidup yang tidak kamu pilih. Hidupku di sini nggak seperti yang kamu bayangkan. Kita nggak bisa terus bergantung pada orang tua kamu. Aku nggak peduli itu. Aku tidak ingin hidup dengan ketakutan. Aku ingin bersama kamu, Hafiz, di sini, di dunia yang kita buat sendiri. Tidak perlu kekhawatiran tentang masa depan, atau tentang apa yang bisa kita capai. Aku hanya ingin hidup lebih sederhana, tanpa harus terikat dengan apa yang ada di luar sana." Hafiz mengangkat kepalanya, matanya menatapku penuh keresahan. Aku bisa melihat bahwa ini bukan keputusan yang mudah bagi dia. "Kamu yakin, Kak? Kalau kamu tetap dengan keputusan ini, aku nggak bisa menjanjikan dunia padamu. Aku hanya bisa memberikan apa yang aku punya. Dan aku takut itu nggak cukup buatmu." Aku meraih tangan Hafiz, menggenggamnya erat. "Yang aku butuhkan bukan dunia, Hafiz. Aku hanya butuh kamu, dan kita akan menemukan jalan bersama." Beberapa detik kemudian, suasana hening. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa diucapkan. Aku hanya bisa merasakan ketegangan di udara. Tapi aku tahu, ini adalah momen penting bagi kami berdua. Kami sedang berdiri di ambang keputusan besar yang bisa mengubah hidup kami selamanya. Akhirnya, Hafiz menghela napas. "Kalau begitu, ayo kita coba jalani ini. Aku nggak mau kamu merasa menyesal." Aku tersenyum lega. "Aku juga nggak mau menyesal, Hafiz." Hari itu kami tidak langsung memutuskan segalanya.
Masih ada banyak hal yang harus dibicarakan. Namun, aku merasa bahwa kami sudah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti. Beberapa hari setelahnya, kami pergi ke warung makan sederhana lagi. Di sana, kami duduk berdua, menikmati makan malam yang tenang. Aku merasa semakin dekat dengan Hafiz, dengan cara dia menjalani hidupnya. Aku tahu, meskipun hidup kami tidak akan mudah, setidaknya kami bisa menjalani perjalanan ini bersama. Sementara itu, keluarga aku yang berada di luar kota juga semakin menekan agar aku segera kembali. Bisnis ekspor sayur dan buah yang dijalankan, keluargaku membutuhkan perhatian, dan mereka ingin aku kembali untuk mempersiapkan ekspansi yang lebih besar. Tetapi aku tetap merasa bahwa hidup ini lebih dari sekadar bisnis dan uang. Aku ingin menciptakan sesuatu yang lebih berarti. Aku kembali berpikir, akankah aku benar-benar bisa meninggalkan semuanya? Atau akankah aku merasa terlalu terbebani oleh tanggung jawab yang tidak pernah kuinginkan? Namun, satu hal yang aku tahu pasti. Hafiz sudah memilih untuk berjalan bersamaku, dan aku juga harus membuat keputusan yang sama. Malam itu, aku duduk di beranda kos, menatap langit yang terang, dihiasi bintang-bintang. Suasana malam Jogja terasa tenang, berbeda dengan hiruk-pikuk kehidupan di kota-kota besar yang biasa aku tinggali. Pikiranku melayang jauh, mengingat semua hal yang sudah kulalui selama beberapa minggu terakhir. Hidupku yang dulu nyaman dengan segala kemewahan, kini terasa jauh berbeda. Keputusan untuk tinggal di Jogja, untuk menjalin hubungan dengan Hafiz, adalah keputusan yang berat, tapi semakin aku menjalani, semakin aku merasa ini adalah pilihan yang benar. Tapi hati kecilku masih bertanya-tanya, apakah aku sudah cukup siap untuk meninggalkan semua yang telah kucapai? Apakah aku siap menjalani hidup yang jauh lebih sederhana bersama Hafiz? Di sisi lain, keluarga selalu mengingatkan tentang tanggung jawabku terhadap bisnis keluarga yang terus berkembang. Aku menghela napas panjang. Bisnis keluarga adalah hal yang besar, dan aku adalah satu-satunya yang bisa melanjutkannya. Itu adalah kenyataan yang sulit diterima, tapi itu juga tanggung jawab yang harus kutanggung. Tapi di sisi lain, aku merasa ada kebahagiaan yang berbeda ketika aku bersama Hafiz. Sesederhana apapun hidupnya, ia selalu tahu bagaimana membuat hari-hariku lebih bermakna. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui Hafiz. Kami sudah cukup lama tidak berbicara dengan jujur tentang masa depan kami. Aku tahu, ini saatnya untuk membicarakan keputusan besar yang harus kami ambil. Saat aku tiba di warung tempat Hafiz biasa berjualan, ia terlihat sedang menyiapkan minuman es teh jumbo. Seperti biasa, tampaknya ia tak pernah lelah melayani para pelanggan. Wajahnya terlihat lelah, namun ada semangat yang tidak bisa disembunyikan dari matanya. Aku menghampirinya dan duduk di meja yang sudah biasa kami tempati. Hafiz, kita perlu bicara, kataku dengan suara pelan. Hafiz menatapku sejenak, lalu meletakkan gelas yang sedang dipegangnya. Tentang apa, Kak? Aku menarik napas. Tentang kita, tentang masa depan kita. Hafiz duduk di depanku dan menunduk. Aku tahu ia sudah memikirkan hal ini, sama seperti aku. Kami sudah terlalu sering menghindar dari pembicaraan ini, tapi kali ini aku merasa tidak ada pilihan lain selain membicarakannya. Aku tahu, Kak. Aku tahu kita sedang berada di persimpangan jalan. Aku ingin yang terbaik untuk kamu. Aku nggak mau kamu merasa terjebak dengan hidupku yang seperti ini, kata Hafiz. Suaranya berat. Aku menggenggam tangannya dengan lembut. Hafiz, aku sudah memilih. Aku ingin hidup bersamamu. Aku ingin menjadikan hidup ini lebih berarti. Bukan hanya dengan mengejar kekayaan dan kesuksesan, tapi dengan menciptakan kebahagiaan bersama-sama. Hafiz menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Aku bisa merasakan keraguan dalam dirinya, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah saatnya untuk meyakinkan dia. Aku nggak bisa menjanjikan banyak hal, Kak. Aku hanya bisa memberi apa yang aku punya. Lanjutnya pelan. Aku tersenyum, mencoba menenangkan perasaannya. Apa yang kamu punya sudah lebih dari cukup, Hafiz. Aku nggak peduli tentang dunia luar. Aku hanya peduli tentang kita berdua. Beberapa detik hening terasa begitu lama, namun akhirnya Hafiz mengangkat kepalanya.
dan menatapku dengan mata yang penuh harapan. "Jadi, kamu benar-benar yakin?" Aku mengangguk mantap. "Aku yakin, Hafiz. Aku yakin kalau kita bisa menjalani ini bersama." Kami berdua terdiam. Ada rasa lega yang mengalir di hati kami, meski kami tahu jalan yang kami pilih tidak akan mudah. Banyak yang harus dipertaruhkan dan banyak juga yang harus dikorbankan. Namun, di mata Hafiz, aku melihat sebuah janji untuk terus berjuang bersama. Hari itu, kami memutuskan untuk menjalani hidup yang baru. Aku tahu, hidup kami tidak akan semudah yang aku bayangkan. Ada banyak tantangan yang akan datang, baik dari luar maupun dari dalam diri kami sendiri. Tetapi, aku merasa siap untuk menghadapi semua itu, selama aku bisa terus berada di samping Hafiz. Setelah pertemuan itu, aku semakin yakin dengan pilihanku. Aku tahu, meskipun keluargaku akan kecewa, mereka tidak bisa memaksaku untuk memilih sesuatu yang tidak membuatku bahagia. Mereka selalu menginginkan yang terbaik untukku, tapi aku juga harus memilih hidupku sendiri. Hidup yang aku pilih, bukan hidup yang mereka tentukan untukku. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan orang tuaku. Mereka sudah beberapa kali meneleponku, bertanya kapan aku akan kembali. Mereka tidak tahu bahwa aku sedang memutuskan untuk tinggal lebih lama di Jogja, bahkan mungkin menetap di sini. Aku duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, sambil menunggu mereka selesai dengan pekerjaan mereka. Hati ini terasa berat. Aku tahu, mereka akan kecewa, bahkan mungkin marah, tapi aku harus berani mengambil keputusan ini. Aku ingin hidupku penuh dengan pilihan yang aku buat sendiri, bukan pilihan yang dibuatkan untukku. Ketika orang tuaku duduk di depanku, aku mulai berbicara. "Pak, Bu, aku sudah memutuskan. Aku ingin tinggal di Jogja. Aku ingin menjalani hidup yang berbeda. Dan aku ingin bersama Hafiz." Ayah dan ibu saling memandang, tampaknya kaget dengan pengakuanku. "Kamu serius, Audi? Ini bukan keputusan yang mudah. Kamu harus kembali dan membantu perusahaan. Kamu tahu betul tanggung jawabmu di sana," kata ayahku dengan suara tegas. Aku menunduk, mencoba menenangkan pikiranku. "Aku tahu, Pak. Tapi aku merasa hidup ini lebih dari sekadar pekerjaan dan bisnis. Aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda, dan aku ingin mencoba itu bersama Hafiz." Ibu terdiam, seakan mencoba mencerna kata-kataku. "Audi, hidupmu masih panjang. Kamu bisa memilih apa yang kamu inginkan, tapi jangan sampai memilih sesuatu yang akhirnya membuatmu menyesal." Aku mengangguk. "Aku tidak akan menyesal, Bu. Aku sudah yakin." Setelah beberapa lama, mereka akhirnya menerima keputusanku, meskipun dengan berat hati. Aku merasa lega, tapi juga tahu ini bukan akhir dari perjuangan. Keputusan ini akan membawa banyak konsekuensi, baik untukku maupun untuk keluargaku. Kini, aku siap untuk menjalani hidup baru. Hidup yang penuh dengan tantangan dan kebahagiaan dengan Hafiz di sampingku. Malam itu, gedung megah di Jogja tampak penuh dengan cahaya yang berkelip-kelip. Acara pernikahanku dengan Hafiz akan segera dimulai. Semua orang yang kami kenal, termasuk keluarga dan teman-teman, berkumpul untuk merayakan hari besar kami. Namun, di balik kemewahan acara ini, ada perasaan yang lebih dalam yang terus menghantui pikiranku. Keputusan besar yang telah kutempuh ini bukan hanya tentang pernikahan, tetapi juga tentang pilihan hidup yang penuh tantangan. Aku menatap wajah Hafiz di depan cermin, melihatnya mengenakan jas pengantin yang terlihat sedikit canggung di tubuhnya, yang biasa hanya mengenakan pakaian sederhana. Namun ada sinar kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Di sebelahnya, aku berdiri dengan gaun pengantin putih yang elegan. Namun entah mengapa, rasa cemas lebih mendominasi daripada kebahagiaan. Apakah aku benar-benar siap untuk hidup ini? Apakah aku benar-benar siap untuk meninggalkan dunia lama dan menyambut dunia yang jauh lebih sederhana bersama Hafiz? "Audi, kamu cantik sekali," bisik Hafiz, menarik perhatianku dari pikiranku yang melayang. Aku menoleh dan melihat senyum lebar di wajahnya. Di matanya, ada kebanggaan yang sangat dalam. Kebanggaan yang tak akan pernah aku lihat di wajah orang lain.
Aku tersenyum, walau masih ada sedikit rasa cemas yang menggantung. Kamu juga terlihat keren, Hafiz. Gak percaya rasanya kita bisa sampai di titik ini. Hafiz tertawa kecil. Kadang aku masih merasa seperti mimpi. Dulu aku cuma jual es teh, jumbo. Gak pernah kebayang bisa ada di sini. Di gedung mewah ini. Menikah dengan gadis seperti kamu. Aku juga merasa begitu. Jawabku dengan suara pelan. Tapi aku tahu, kita sudah memilih jalan ini bersama. Dan aku yakin, ini adalah pilihan yang benar. Acara pernikahan kami berlangsung dengan lancar. Semua orang yang hadir terlihat bahagia. Meskipun aku tahu, ada banyak yang tak sepenuhnya paham dengan keputusan yang kami ambil. Banyak yang berpikir bahwa aku, seorang gadis kaya dari Australia, lebih pantas menikah dengan pria yang memiliki kedudukan atau harta yang setara. Namun, aku hanya bisa tersenyum. Mereka tidak tahu apa yang aku rasakan. Mereka tidak tahu bahwa kebahagiaanku ada di sini, bersama Hafiz. Setelah acara selesai, kami berdua meninggalkan gedung yang megah itu, menuju mobil yang akan membawa kami ke tempat tinggal baru kami. Sebuah rumah sederhana di pinggiran Jogja, jauh dari keramaian kota, jauh dari gemerlap kehidupan yang aku kenal sebelumnya. Disitulah kami akan memulai hidup baru. Di dalam mobil, Hafiz menggenggam tanganku dengan lembut. Audi, aku tahu hidup kita nggak akan mudah. Tapi aku janji, aku akan berusaha menjadi suami yang baik untukmu. Aku menatapnya dengan mata penuh harapan. Aku juga janji, Hafiz, kita akan jalani ini bersama. Kami sampai di rumah kecil yang sudah kami siapkan untuk tinggal. Rumah yang sederhana, namun penuh dengan kenyamanan. Rumah yang lebih terasa seperti rumah daripada gedung megah yang kutinggalkan. Di sini, aku merasa lebih hidup, lebih berarti. Hari-hari setelah pernikahan kami tidak selalu mudah. Banyak yang harus kami sesuaikan, terutama dalam hal finansial. Bisnis keluarga yang dulu aku jalani, kini ada di tanganku. Aku harus memikirkan bagaimana cara mengelola dan mengembangkan usaha tersebut, sekaligus menjaga kehidupan rumah tangga kami. Namun, yang membuatku lebih tenang adalah Hafiz selalu ada di sisiku. Dia mulai belajar banyak hal tentang dunia ekspor sayur dan buah. Meskipun awalnya cukup sulit baginya, dia seringkali merasa minder, merasa dirinya tidak cukup untuk dunia yang begitu berbeda dari kehidupan sederhana yang selama ini dijalaninya. Tapi, setiap kali aku melihatnya berusaha dan belajar, aku merasa bangga. Aku tahu dia berjuang demi masa depan kami. 1 bulan setelah pernikahan kami, aku memutuskan untuk mengajak Hafiz menemui orang tuaku di Australia. Aku tahu ini adalah langkah yang cukup besar. Menghadirkan Hafiz di hadapan orang tuaku, yang selama ini tidak pernah mengenalnya, adalah sebuah ujian. Namun, aku yakin orang tuaku akan melihat apa yang aku lihat pada dirinya. Hafiz adalah pria yang baik, yang memiliki hati yang tulus, dan yang siap berjuang untuk kami. Di bandara, kami berdua terdiam, menunggu penerbangan yang akan membawa kami ke Australia. Aku memandang Hafiz dengan cemas. Hafiz, kamu siap? Hafiz tersenyum, meskipun aku bisa melihat kecemasan di matanya. Aku nggak tahu, Audi, tapi aku akan berusaha. Aku nggak mau mengecewakanmu. Aku menggenggam tangannya erat. Kita akan bersama, Hafiz. Apapun yang terjadi, kita akan lewati ini bersama. Di Australia, pertemuan dengan orang tuaku berlangsung cukup tegang. Mereka tak menyangka aku akan membawa Hafiz. Aku bisa melihat betapa terkejutnya mereka. Betapa mereka mencoba menerima kenyataan bahwa anak gadis mereka, yang dulu selalu dikelilingi dengan kemewahan, kini memilih hidup bersama seorang pria sederhana dari Jogja. Namun, seiring berjalannya waktu, orang tuaku mulai melihat betapa tulusnya perasaan kami. Mereka mulai menerima Hafiz dengan hati terbuka. Mereka melihat bagaimana Hafiz berusaha menunjukkan bahwa dia layak menjadi bagian dari hidupku, bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai mitra dalam bisnis keluarga. Meski tak mudah, kami berhasil menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak selalu datang dari kekayaan atau kedudukan,
tetapi dari kejujuran, kerja keras, dan komitmen terhadap satu sama lain. Hari itu, ketika pertemuan kami dengan orang tuaku berakhir, aku merasa begitu lega. Aku tahu, jalan yang kami pilih mungkin tidak selalu dipahami orang, tetapi kami yakin bahwa kebahagiaan kami ada di tangan kami sendiri. Kami siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Dan disinilah kami memulai perjalanan baru bersama, dengan keyakinan bahwa selama kami bersama, apapun bisa kami capai.